Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala az-zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan detik ini Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita bersama. Baik nikmat sehat, nikmat sempat, dan terutama adalah nikmat iman, sehingga masih bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada arwah junjung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Kita mungkin pernah merasakan rasa gelisah, resah dan gelisah, atau rasa galau, kegundahan yang tentunya disebabkan oleh sesuatu hal yang tidak tercapai, sehingga kita merasakan hal yang tidak enak pada diri kita. Maka kita harus mengetahui bahwasanya rasa gundah gulana atau kegalauan yang ada itu disebabkan minimal ada dua penyebabnya, yaitu yang pertama adalah karena kita menginginkan sesuatu yang sangat berlebihan tetapi tidak tercapai keinginan tersebut. Ketika hati kita sangat menginginkan itu atau menginginkan dunia, apakah dia berupa harta benda, apakah dia berupa wanita, atau berupa apa saja yang menyebabkan kita ingin atau berkeinginan yang kuat untuk memperolehnya, tetapi hal itu tidak dapat kita raih, tidak dapat kita rasakan, tidak dapat kita terima, maka muncullah rasa galau, rasa gundah gulana tersebut. Ketika hati kita sangat menginginkannya, bahkan kita khawatir tidak dapat kita raih apa yang kita harapkan itu, maka hati kita saat itu sangat merasakan sesuatu yang gundah gulana. Bahkan muncul kadang suatu hal yang kecewa atau suatu hal yang tidak baik di dalam diri kita, muncul sakwa sangka di diri kita. Kenapa hal itu terjadi pada diri kita? Maka dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kanat dunya hammatu farraqallahu alaihi amruh." Siapa yang keinginannya terbesar ke dunia ini, maka Allah beraikan urusannya. Jadi di sini Allah menyatakan bahwasanya hatinya menjadi sangat lemah, kemudian cepat galau, cepat resah, dan cepat gelisah. Apalagi situasi dan kondisi pada saat ini, sedikit-sedikit galau, sedikit-sedikit gelisah, resah dan gelisah yang disebabkan oleh adanya keinginan yang tidak bisa tercapai. Wa ja'ala faqrahu baina ainai, dan Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Jadi di dalam dirinya dia tidak pernah merasa qanaah, tidak pernah merasakan rendah diri. Yang ada baginya adalah dialah yang merasa terhebat, dialah merasa terkuat. Apabila yang dia inginkan tidak tercapai, apabila yang dia maksudkan tidak tercapai dengan kehendak hatinya, maka dia merasakan gelisah dan gelisah atau merasakan galau tersebut. Ia tidak pernah merasa qanaah, apalagi merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya.
walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dan dunia pun tidak akan mendatanginya kecuali sesuai dengan apa yang dihadirkan saja untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi dunia pun tidak akan pernah datang kepadanya kalau dia terlalu mengharapkan atau menginginkan dunia itu terjadi, sehingga apa yang dapat padanya itulah yang menjadi haknya, sementara yang diinginkannya tidak akan pernah tercapai. Maka ini adalah merupakan akibat daripada kita terlalu mengharapkan dan menginginkan dunia. Kalau dunia yang kita harapkan dan kita inginkan, maka dia tidak akan bisa tercapai sepenuhnya. Karena kalau kita ingin mencapai dunia, dunia semakin tua semakin cantik, sementara kita tidak sanggup untuk mencapainya. Kita semakin lama semakin tua, bahkan setelah itu kita akan mengalami kematian. Makanya sidang jamaah zuhur rahimakumullah, janganlah kita kejar dunia itu. Janganlah kita terlalu berharap dengan dunia itu, karena dia akan lari, dia tidak akan pernah memenuhi apa yang kita harapkan. Kemudian ada lagi galau yang disebabkan atau yang datang tanpa ada sebab. Tiba-tiba hati kita galau, tiba-tiba hati kita gelisah, tiba-tiba hati kita sedih. Kenapa hal itu terjadi? Dalam kitabnya Ibnu Taimiyah pernah menyatakan bahwasanya galau atau kegundahan seperti itu biasanya diakibatkan daripada dosa yang telah kita lakukan, atau kita pernah menginginkan berbuat dosa dan memikirkan dosa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sanksi dengan cara dijadikannya kita galau, jadikannya kita gelisah, gundah gulana tanpa sebab. Aneh, tiba-tiba hati kita tidak tenang, tiba-tiba hati kita galau disebabkan hal-hal tersebut. Oleh sebab itu, sidang jamaah zuhur rahimakumullah, apakah yang menjadi obat dari kegalauan yang terjadi pada diri kita? Yang pertama, untuk menghilangkan rasa galau dan gundah gulana itu adalah berbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sesuatu yang bermanfaat untuk hati yang galau dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berzikir itulah hati kita akan tenang dan tentram. Karena Allah berfirman, "Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub." Sesungguhnya hanya berzikir kepada Allah hati menjadi tenang dan tentram. Jadi obat yang pertama untuk menghilangkan rasa resah dan gelisah itu adalah perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu adalah sebagai obat bagi hati kita agar dia menjadi tentram. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izah mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Tuhanmu, dari Rabbmu, dan penyembuh apa yang ada di hatimu, serta dia sebagai huda wa rahmah lil mu'minin. Dia sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka apabila kita merasakan ada resah dan gelisah, bacalah Al-Quran. Insya Allah rasa resah, gundah gulana dan galau itu akan hilang dengan sendirinya. Kemudian yang ketiga, banyak-banyaklah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat bahwasanya sesuatu yang kita harapkan atau sesuatu yang kita inginkan tidak mungkin bisa kita raih, tidak mungkin bisa kita dapatkan
kecuali dengan izin Allah. Apapun yang terjadi di muka bumi ini adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita bertawakal atau menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu berusaha untuk menjadi orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan tenang, rasa gundah gulana akan hilang, rasa gelisah akan habis dikikis oleh rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, tip yang keempat agar kita terhindar dari rasa galau adalah jangan mengadu kepada manusia. Nah, kebanyakannya sekarang sidang jamaah yang berbahagia, ketika ada rasa galau, ketika ada resah dan gelisah, mengadunya kepada manusia. Tulis pesan di WA atau di Facebook, mengadu kepada orang lain. Yang akibatnya kadang-kadang orang itu belum tentu dia akan memberikan solusi kepada kita. Bahkan kadang orang itu dengan senang dan bahagia apabila dia melihat kita sengsara, apabila dia melihat kita resah dan gelisah. Maka kemanakah kita adukan kalau seandainya kita punya masalah? Maka hendaknya kita mengadukan segala yang terjadi pada diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita setiap hari, setiap malam kita minimal mengadu kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami minta pertolongan. Tetapi kenapa banyak sekarang manusia ketika ada sedikit masalah tiba-tiba update status di Facebook, tiba-tiba dia kirim WA, kirim Instagram. Nah, lagi begini, lagi galau, lagi resah dan lagi gelisah. Emangnya Facebook, emangnya WA itu bisa menghilangkan rasa gundah gulana kita? Apakah dia bisa menghilangkan rasa sedih kita? Tidak. Bahkan bisa menambah rasa sedih, bisa menambah rasa resah dan gelisah kita. Maka di dalam surat Yusuf ayat 86 Allah berfirman, sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihanku, kesusahanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada Allah, pastilah semua rasa yang kita rasakan, sedih yang berlamaan, kemudian rasa gundah gulana, bisalah kita hilangkan dengan mengadukan kepada Allah, karena Allah lah sang pemilik hati. Sidang jamaah rahimakumullah. Maka dari itu, di saat kita ditimpa kegalauan, di saat hati kita ditimpa gundah gulana, segera kita obati dengan hal-hal seperti yang disebutkan di awal tadi. Dan kita berusaha untuk menjadikan hati kita hati yang tenang dan hati yang tentram dengan obat-obatan yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran, dengan obat zikir hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain, bukan mengadu kepada Facebook, bukan mengadu kepada media yang lainnya, tetapi kadukanlah kepada sang pemilik hati, sang pemilik kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la قد قامت الصلاة